Dengarkanlah titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu silahkan duduk kembali, kita bernyanyi. Sebelum kita berdoa untuk doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, dan tanganku na met-met.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan September yaitu Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Inang bacakan untuk kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa pengampuan iman, mari kita angkat satu pujian. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silahkan duduk kembali, kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik bernyanyi lebih semangat lagi. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku
adik-adik, apa kabar? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita kembali lagi di dalam minggu ke-16 setelah Trinitatis, di mana tanggal 19 September 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sediakan Alkitab kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita masih virtual, masih di online, tapi adik-adik yang di rumah tetap semangat, penuh dengan sukacita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkannya dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini di mana Engkau telah memperkumpulkan kami pada minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah ya Bapa hati kami satu persatu, agar firman-Mu dapat kami dengar dengan baik, dapat kami lakukan, serta kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Atas kasih dan sayang-Mu, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kakak ulangi ya, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kakak akan bacakan firman Tuhan ini untuk adik-adik yang di rumah. Oke, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 dengan perikop kasih dan damai. Ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik, kakak akan ngambil sebuah judul sesuai dengan perikop kita hari ini dengan tema kasih dan damai. Kasih dan damai. Kita pasti pernah nih mendengar kalimat ini adik-adik. Damai itu indah. Pernah kan adik-adik dengar kata-kata itu? Nah, ungkapan tersebut sekaligus himbauan kita untuk kata-kata itu, damai itu indah, itu bisa menciptakan kedamaian dimanapun kita berada, ataupun apapun yang kita kerjakan. Damai itu indah. Kerinduan dan kedamaian merupakan suatu bukti bahwa betapa indahnya kedamaian itu. Tentu Tuhan akan menciptakan hal-hal yang positif nih bagi kita kan adik-adik. Nah, maka kalau misalnya damai itu ada, pasti kita juga memiliki kasih. Bener nggak? Nah, adik-adik melalui firman Tuhan hari ini, kakak mau ngambil beberapa poin. Itu 3 poin ya. Nah, ada beberapa yang harus kita ciptakan untuk membangun kasih dan damai. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan kita yang di 1 Petrus 3 ayat 8-10 ini, yang pertama kakak mau ngambil seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Apa sih maksudnya, Kak? Nah, gini adik-adik, kita ini punya perbedaan loh. Semua manusia, setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing. Ya enggak? Nah, kita ini memiliki perbedaan, baik itu dari suku,
dari bahasa, budaya, latar belakang, semua kita memiliki perbedaan. Nah, kalau kita memiliki perbedaan berarti ada dong dari kita pengen banget saling mengenal. Gimana sih kalau misalnya nggak ada perbedaan? Nah, gimana kalau misalnya semua manusia di dunia ini mukanya kayak kakak? Tingginya kayak kakak, hidungnya kayak kakak, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak kakak, gimana? Pasti kita nggak akan pengen saling mengenal kan, orang udah sama gitu. Nah, tapi kalau kita berbeda, pasti tentu ada kasih. Adik-adik, kita pengen mengenal dia, kita pengen lebih kenal dengan dia, pengen lebih dekat dengan dia. Bahkan gini, kalian punya saudara, siapa di sini yang punya saudara kembar? Nih, di dalam saudara kembar pasti ada perbedaan. Misalnya nih, nggak usah dari sifatnya ya adik-adik, dari fisiknya aja kita lihat. Misalnya kakaknya punya teh lalat di sebelah kanan, sedangkan adiknya nggak ada teh lalat di sebelah kanan, adanya di sebelah kiri. Atau kakaknya punya teh lalat, adiknya enggak gitu. Nah, pasti ada perbedaan. Itu kita sudah menemukan satu perbedaan dari yang kembar tadi. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita harus, dari perbedaan itu kita harus bisa menerima orang lain. Nah, kalau kita misalnya bisa mengenal mereka, tentu kita tidak akan, kalau kita memiliki kasihnya dan damai, kita nggak akan ada rasa cemburu, iri, atau kita nggak bisa akur dengan dia gitu. Tapi kalau kita bisa menerima orang lain dari perbedaan itu, kita pasti ada kasih dan damai, adik-adik. Ingat ya adik-adik, ketika kita bisa menerima perbedaan orang lain, itu berarti langkah awal kita menuju keindahan. Seperti yang kakak bilang tadi, damai itu indah. Ibarat pelangi nih adik-adik. Pelangi kan memiliki banyak warna. Ada merah, kuning, hijau, jingga, terus ada warna ungu. Tapi coba dia cuma ada satu warna. Cuma warna merah doang, cuma warna kuning aja, kayak gitu. Tentu gak indah kan kita lihat. Nah, coba tadi kalau dia setelah hujan turun pelangi, terus dia berwarna-warni, kita lihat indah gitu kan adik-adik. Nah, seperti itulah. Kalau kita menerima perbedaan orang lain, berarti langkah awal kita menuju keindahan. Nah, adik-adik, untuk yang kedua, poin yang kedua itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Maksudnya gimana, Kak? Nah, pasti dari kita kan sering nih, kalau misalnya ada nih teman yang ngolok-ngolok atau teman kita ngejek kita, pasti lihat aja, nanti aku ejek balik dia, nanti aku sembunyiin deh barang-barang dia biar tau rasa dia itu. Nah, berarti itu sama aja dong, kita membalas dia dengan kejahatan dia dengan kejahatan kita juga. Tuhan Yesus ngajarin kita loh adik-adik. Tuhan Yesus itu ngajarin kita, kalau kita memiliki musuh, kita harus mengasihinya. Kalau kita memiliki musuh, kita harus mendoakannya. Agar apa? Agar kita memiliki kasih dan damai di hati kita adik-adik. Kalau kita bisa membalas kejahatan mereka dengan kebaikan kita, misalnya mereka udah ngejek kita, biarin aja, masa bodoh. Yang penting kan kita nggak membalas mereka dengan yang itu lagi gitu loh. Nah, terus tapi sulit Kak, sulit banget kalau misalnya kita udah diejek, masa kita nggak ngejek balik? Memang sulit. Tapi kalau kita pengen, kalau keinginan kita untuk membalas mereka dengan kebaikan, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong kita untuk bisa melakukan kebaikan. Biar ada kasih dan damai di hati kita. Nah, kita itu juga bisa adik-adik, kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita itu bisa membawa berkat dan penabur kebaikan. Karena itulah yang dipanggil Tuhan dari kita. Nah, untuk poin yang ketiga, kita harus menjaga lidah dan bibir. Nah, adik-adik pasti tahu nih maksud menjaga lidah dan bibir.
banyak nih, apalagi zaman sekarang ya, banyak kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang bisa menyakiti hati teman kita, orang tua kita, gitu. Kita bahkan kalau misalnya disuruh sama orang tua, ngucapinnya, pokoknya yang kasar deh, jadi orang tua kita jadi sedih deh. Kita bisa terikut dari orang-orang. Nah, di firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk menahan lidah dan bibir kita, adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita bisa menahan itu semua, menahan lidah dan bibir kita dari perkataan yang kotor, kita memiliki kasih dan damai, adik-adik. Kita bisa, kalau kita bisa menahan perkataan kita dari yang jorok, dari yang perkataan kasar, perkataan kotor, kita bisa memiliki kasih dan damai di hati kita. Nah, adik-adik, terus kita juga selain menjaga dari perkataan kotor, kita tidak boleh berbohong. Berbohong sama orang tua, berbohong sama teman, berbohong sama saudara, itu juga nggak boleh. Selain kita harus menjaga mulut dan lidah kita ini dari perkataan kotor, kita juga tidak boleh menipu. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kali ini, kita udah banyak belajar kan? Kita belajar melangkah untuk menuju keindahan tadi. Kalau langkah awal tadi kan kita menerima perbedaan orang lain. Untuk langkah selanjutnya, kita juga menjauhkan kejahatan, membalas kejahatan dengan kebaikan gitu. Untuk melangkah selanjutnya, kita harus menjaga lidah dan bibir kita dari perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hati orang. Nah, biar kita bisa menuju sampai keindahan itu, sampai pelangi yang banyak tadi, yang berbeda-berbeda tadi, kita harus hidup dengan kasih dan damai. Dengan gaya hidup yang penuh kasih ini, adik-adik, kita itu bisa jadi saluran berkat bagi orang lain, adik-adik. Nah, kita bisa mengerti arti tentang perdamaian, kita bisa mengasihi teman dengan teman-teman, orang tua, saudara, opung, kakak, abang, adik, semua. Terus kita bisa menghargai perbedaan dengan bukan hanya kita sebagai orang Kristen aja, untuk agama yang lain, untuk suku yang lain. Nah, berdamai dan saling memaafkan juga. Itu penting juga, adik-adik. Kalau kita bisa memaafkan, kita memiliki kasih dan damai. Terus melatih diri dari perkataan kotor atau perkataan kasar, dan selalu jujur dan tidak boleh menipu. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kali ini, tadi yang seperti kakak bilang, kita harus bisa hidup dalam kasih dan damai. Karena dengan kasih dan damai, kita bisa menabur kebaikan bagi sesama kita. Nah, jadi kalau misalnya kita, Tuhan, saya pengen hidup saya penuh dengan kasih dan damai. Ajari aku, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Walaupun sulit aku melakukannya, tapi Tuhan pasti tolong adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik memang pengen untuk belajar kasih dan damai. Nah, untuk itu, mari tetap kita renungkan firman Tuhan kita ya adik-adik, biar kita bisa menerima kehidupan kasih dan damai di dalam hati dan sekitar kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu hari ini Bapa. Engkau telah memberikan firman yang begitu indah bagi kami hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus hidup dalam kasih dan damai. Sertai kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, orang tua sekolah minggu, dan keluarga-keluarga kami semua, guru-guru sekolah minggu semuanya ya Tuhan, agar kami bisa hidup kasih dan damai di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajari juga kami ya Bapa untuk selalu saling memaafkan dan berlaku jujur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Ampunilah dosa dan kesalahan yang kami perbuat, ampuni dosa kami, anak-anak sekolah minggu dan semuanya ya Tuhan, agar berkat dan kasih yang Kau berikan tidak terhalang bagi kami. Terima kasih Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, kita angkat lagu pujian kita. Tetapi sebelumnya, yuk adik-adik sediakan persembahannya, diletakkan di sebelah tangan kanan, kita angkat persembahan kita, lalu kita berdoa. Ya Tuhan kami, inilah persembahanku, terimalah Tuhan, amin. Yesus ale ale ni dadana, siramo tidak dikon, tiki masih ajar nang manea, hilas ni rohanang di sitaonon, modo naman dongani autoton. Yesus odo ale aleku, dingolu Yesus ale ale ni dadana, siramo tidak dikon, tiki masih ajar nang manea, hilas ni rohanang di sitaonon, modo naman dongani autoton. Yesus modo ale aleku, dingolu sai togu sai lehon bogo galupari mangarano dinasani dokmi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ada di sekolah minggu, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kita tadi sudah bernyanyi dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada di sekolah minggu, tetap semangat.
Walaupun masih di rumah, tetap semangat. Dan jangan lupa ya, untuk adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan dan menonton videonya sampai selesai, silakan di like dan di subscribe ya. Adik-adik sekolah minggu, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Tuhan Yesus, kami mau makan berkati supaya kesehatan bagi tubuh dan jiwa raga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
Kasih